Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pertama kali saya menayangkan video dengan banyak meluruskan pemahaman Tritunggal yang tidak ada di Alkitab, ya, yang dipahami selama ini adalah orang Kristen, ya. Pada saat penayangan saya yang pertama itu, ya, saya banyak dihujat-hujat, ya, dikatakan tidak mengerti teologi, lulusan sekolah teologi mana, begitu ya. Lalu dari aliran gereja mana, begitu. Tetapi setelah sekian ratus tayangan saya, ada 400 lebih ya tayangan saya, yang berbicara mengenai Tritunggal, ya, bahwa Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Tritunggal itu sesat doktrinnya, ya. Nah, belakangan ini mulai banyak yang ya puji Tuhan lah, ya, mulai banyak yang merenungkan, ya. Memang semuanya itu berproses, ya, semuanya itu memakan waktu, dan itu semuanya tergantung Roh Kudus, ya, yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah. Itu tergantung Allah sendiri, ya. Nah, saya hanya menyampaikan saja, ya, walaupun saya dicaci maki, ya, sudah sekian, ya, berapa tahun saya dicaci maki, ya. Tidak apa-apa, ya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Walaupun mereka mengatakan saya sesat, padahal definisi sesat adalah kalau tidak menyembah Allah yang benar. Definisi sesat adalah kalau tidak memahami, tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu definisi sesat, ya, bukan karena tidak mengerti teologi, gitu ya, bukan itu, ya. Nah, sebab itu saya tidak pernah mau berteologi, ya, karena teologi itu menghambat orang mengenal Allah, ya, yang ada di Alkitab. Nah, sekarang banyak, kalau kita perhatikan, ya, banyak Romo, ya, dan para pendeta Tritunggal yang mengatakan begini, kalau mau masuk surga, ya, itu harus rajin-rajin beribadah, rajin ke gereja, dan rajin berbuat baik. Ya kan? Jadi rajin ke gereja dan rajin berbuat baik. Nah, ini sesuatu yang tidak mempunyai dasar. Ya, yang Alkitab itu mengatakan inilah yang dikatakan sesat karena tidak mengerti kitab suci, begitu. Masalah masuk surga itu bukan masalah rajin ke gereja atau berbuat baik, melainkan, ya, kita beriman kepada siapa. Itu 2 Timotius 3 ayat 15. Jangan cari-cari perbuatan baik itu, ya. Saudara sekalian mau seminggu 7 hari di gereja pun itu tidak menjamin saudara masuk surga. Kalau saudara tidak beriman kepada Yesus Kristus, ya. Nah, untuk bisa selamat, ya, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Sekali lagi, dan sering saya katakan, perkataan Romo dan para pendeta Tritunggal itu bukan firman Allah yang harus dituruti, melainkan harus dikoreksi.
Sesuai tidak dengan Alkitab? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa walaupun 7 hari ada di gereja, walaupun 1 hari ada dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik menurut para romo dan pendeta Tritunggal, itu tidak akan pernah menjamin masuk surga, melainkan hanya iman kepada Yesus Kristus. Dan jangan lakukan dosa yang mendatangkan maut. Itu aja. Ya, mari kita buktikan apa kata Alkitab supaya kita selamat. Yang pertama, nama kita harus tertulis dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Ya. Nah, itu ternyata kitab kehidupan itu miliknya anak domba, miliknya Yesus. Nah, apakah nama kita tercatat di sana? Kalau tidak, go to hell. Itu. Yang pertama, nama kita harus tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, Wahyu 21 ayat 27. Yang kedua, ya, berlaku sejak Adam sampai sekarang, sampai kiamat. Ya. Sebab kitab kehidupan itu sudah ada ya, sejak dunia dijadikan. Wahyu 17 ayat 8. Yang ketiga, untuk zaman sekarang ini, kalau mau selamat ya, harus percaya dan dibaptis. Percaya kepada siapa? Ya percaya kepada Yesus Kristus. Dan dibaptis dengan benar. Bukan dibaptis sembarangan. Dibaptis di gayung-gayung, disemprot-semprot. Tidak. Ya. Seperti terdapat dalam Markus 16 ayat 16. Baptisan yang benar itu adalah kiasan, ya, celentang, tenggelam, lalu dibangkitkan lagi. Itu mempunyai makna, bukan sembarangan. Baptisan kok sembarangan. Kalau gitu ntar ditendang aja itu kalau ke kolam. Ya kan? Atau diketok aja pakai gayung. Nggak boleh begitu. Jadi celentang, tenggelam, mati. Manusia lama kita mati bersama Yesus. Ya, lalu dibangkitkan. Manusia baru kita bangkit bersama Yesus. Itu punya makna. Sudah, ya. Yang keempat, ya, untuk selamat itu harus beriman hanya pada Kristus Yesus. Ya, tadi yang saya sebutkan itu 2 Timotius 3 ayat 15. Yang kelima, jangan khawatir nyari perbuatan baik. Nggak perlu. Itu perbuatan baik itu sudah disediakan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 17. Itu perbuatan baik yang benar. Bukan perbuatan baik yang dicari-cari. Saya pernah tuh, waktu zamannya Krismon itu, saya lihat ada spanduk. Makan siang bersama Tuhan. Makan siang kok bersama Tuhan? Cari-cari sensasi aja. Malah akhirnya nanti dihujat-hujat. Berbuat baik aja apa yang Tuhan sediakan. Itu yang kita lakukan. Nanti upahnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang keenam, kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12. Yang ketujuh, tadi, jangan lakukan dosa maut. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 16, 17. Yang ke-8, kelak mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yang ke-9, muliakan Allah dalam nama Kristus. Muliakan Allah dalam nama Kristus. Allah itu punya nama, Yesus Kristus. Enggak ada Allah, oh namanya Allah Tritunggal. Oh namanya Allah Bapa. Enggak.
1 Petrus 4 ayat 16. Nah, yang ke-10, menurut firmanku, firman Yesus ya, yaitu Alkitab, dan tidak menyangkal namaku, yaitu nama Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Wahyu 3 ayat 8. Jadi jangan kena apa itu maksudnya itu oleh gereja ya. Oh, selamat itu karena rajin ke gereja. Selamat itu karena rajin berbuat baik. Tidak. Selamat itu yang pertama karena iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu. Kedua, jangan lakukan dosa yang mendatangkan maut. Bunuh diri, ya itu juga dosa mendatangkan maut. Hujat terhadap Roh Kudus, menolak Roh Kudus, mendatangkan maut. Murtad, itu tiga itu, jangan lakukan itu, maka namamu akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Itu syaratnya ya. Amin. Baca Alkitab, tetap sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.